Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mengamati ekosistem sawah. Kalian ada yang tahu nggak nih, sawah itu termasuk ekosistem apa? Jadi buat yang nggak tahu, sawah itu termasuk dalam ekosistem darat buatan karena sawah dibentuk dan dikelola oleh manusia untuk keperluan pertanian, terutama menanam padi. Walaupun buatan, sawah tetap memiliki hubungan alami antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Jadi, komponen ekosistem sawah itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk komponen biotik di sawah itu ada tanaman padi, pohon pisang, daun bawang, terong, dan cabai. Untuk hewannya, kami melihat capung, kupu-kupu, itik, belalang, semut, ikan, nyamuk, kumbang, dan keong. Sedangkan untuk komponen abiotiknya ada air, tanah, batu, sinar matahari, dan udara atau oksigen. Nah, dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanannya juga. Ada tanaman padi, daun bawang, terong, dan cabai berperan sebagai produsen. Lalu ada belalang dan keong sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuhan. Burung, itik, dan capung sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ada bakteri sebagai dekomposer, pengurai sisa makhluk hidup, dan yang terakhir ada keong sebagai detrivore yang memakan sisa-sisa organik. Nah, di sawah juga pasti terjadi berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup kan? Untuk simbiosis, itu ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara tanaman padi dan bakteri nitrogen. Padi mendapatkan nitrogen untuk menyuburkan tanah, dan nitrogen mendapatkan makanan dari akar. Dan yang kedua yaitu hubungan kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga terbantu penyerbukannya. Lalu ada simbiosis komensalisme, yaitu tanaman liar yang merambat pada pohon pisang sebagai tempat menempel dan untuk memperoleh cahaya matahari. Kemudian ada simbiosis parasitisme, hama wering yang mengisap cairan dari tumbuhan padi. Lalu ada predasi, yaitu katak yang memangsa serangga hama seperti belalang. Dan untuk kompetisi ada kompetisi intraspesies, yaitu antar katak yang saling bersaing untuk mendapatkan serangga sebagai makanannya, dan juga ada burung pipit dalam satu kawanan akan berkompetisi untuk mendapatkan bulir padi pada saat panen. Dan yang terakhir ada kompetisi interspesies, yaitu antara gulma dan padi yang bersaing untuk mendapatkan air, nutrisi tanah, dan juga cahaya matahari. Buat kalian yang nggak tahu apa sih gulma itu, jadi, gulma itu adalah tumbuhan yang tidak tumbuh tidak sesuai dengan tempatnya dan tidak dikehendaki. Jadi, mereka itu tumbuhnya kayak sembarangan aja. Dan yang terakhir, jangan lupa, di sawah juga terjadi daur biogeokimia, seperti daur air. Prosesnya yaitu air mengalir dari irigasi, diserap tanaman lalu menguap kembali ke atmosfer. Yang kedua, ada daur nitrogen. Prosesnya yaitu pupuk mengandung nitrogen, diserap tanaman lalu kembali ke tanah saat tanaman mati atau dikomposkan. Dan yang terakhir ada daur karbon. Prosesnya yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida saat fotosintesis dan melepaskannya kembali saat respirasi atau pembusukan. Sekian dari kelompok 1 untuk menganalisis ekosistem sawah hari ini. Sekian, terima kasih, bye-bye!